Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Ya, baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya menyapa secara khusus hambanya Pendeta Maruli Siahaan yang saya kasihi. Haleluya, puji Tuhan. Saya terus mengikuti status saudara di Facebook ya, statusnya Amang lah, jangan dibilang saudara, Amang. Orang Maruli Siahaan. Saya sangat senang untuk mengikuti status-status itu. Bagaimana seorang Amang ini sangat peduli dengan menegur ya, menegur hamba-hamba Tuhan, jemaat ya, dengan status-status yang diposting di Facebook ya. Tujuannya baik. Ya, tujuannya baik. Kalau tujuannya baik saya setuju sih Pak ya namanya. Tetapi begini ya Mang. Ya, salah satunya ya di antara yang lain. Nah, mungkin nanti semua akan saya tanggapi. Bukan merasa bahwa saya lebih pintar, lebih hebat, tidak ya. Kita untuk saling berbagi lah ya, saling berbagi ya, saling mengingatkan ya sama hamba Tuhan. Ya, dan saya bukan berarti orang yang lebih pintar dari siapapun, tidak. Saya ini hanya hamba. Biarlah Yesus yang dibesarkan dan kita semakin kecil. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis ya. Ya, tapi izinkan saya untuk menanggapi Amangnya. Saya katakan begini, yang terpenting untuk diperhatikan hamba Tuhan ialah mengapa dipakai Tuhan luar biasa tapi ditolak masuk surga. Itu ada tulisan huruf kapital ya, ditolak masuk surga. Nah ini dikutip dari Matius 7 ayat 21-23. Tanggapan saya nggak terlalu panjang, aman, dan juga yang mendengarkan. Ya, perhatikan kata hamba Tuhan. Hamba Tuhan, ini pertama ya, hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan dulosnya Tuhan. Siapa yang menjadikan seseorang jadi hamba Tuhan? Bukan manusia, bukan diri sendiri. Tapi adalah Tuhan yang memilih, menetapkan dan mengutus. Sebelumnya diperlengkapi dulu. Kalau dia hamba Tuhan yang sudah dipilih, ditetapkan, diutus oleh Tuhan, pasti dijaga, dipelihara seperti para nabi, seperti para rasul. Akhirnya tidak ada yang mengkhianati atau tinggalkan Tuhan atau tinggalkan pekerjaan Tuhan. Ya. Dia akan tetap setia kepada Tuannya. Siapa itu Tuannya? Adalah Bapa di surga. Ya, Yesus Kristus yang telah memilih dan memanggil dan mengutusnya. Jadi kata hamba Tuhan di konteks Matius 7:21-23 ini saya pikir kurang tepat, bahkan tidak tepat. Ya. Apalagi kan mengapa dipakai Tuhan luar biasa. Mengapa dipakai Tuhan luar biasa? Ya mungkin karena Bapak membaca khususnya ayat 21-23 ya. Jadi sepertinya luar biasa gitu ya 21. Bukan setiap orang bersuruh kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pada hari terakhir banyak orang bersuruh kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah ini kan mungkin memang memahami ayat ini. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Maka ya mungkin memang mengatakan akhirnya ini hamba Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi hamba Tuhan yang seperti ini yang luar biasa ini ditolak oleh Tuhan. Tidak masuk surga alias neraka. Oke. Baik. Jadi gini ya, Mak. Kalau kita membaca Injil Matius 7 ini, saya pikir jangan hanya membaca 21-23. Kita mulai membaca dari ayat 15. Ya, ayat 15. Jadi lihat konteksnya ya. Kalau saya belajar dan mengajar mahasiswa saya itu hermeneutik. Ya salah satunya
Ya, itu hermeneutik itu ada namanya hukum-hukum struktur dalam menafsir, yaitu apa? Melihat konteks. Konteks itu ada dua, konteks dekat dan konteks jauh. Ya, konteks dekat itu adalah ayat-ayat sebelum dan sesudah ya, yang kita baca masih dalam perikop yang sama atau di ayat yang di pasal yang sama, ya di kitab yang sama. Itu ya, itu dekat ya, dekat. Karena cerita dari firman Tuhan itu berkesinambungan ya, dari setiap paragraf, dari ayat yang sebelumnya ataupun pasal yang sebelumnya atau ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, atau pasal sebelumnya atau pasal sesudahnya. Itu adalah konteks dekat supaya utuh kita mendengar dan memahami firman Tuhan. Kalau udah konteks jauh berarti itu beda kitab, beda penulis, beda perjanjian. Nah, itu udah jauh. Ya, itu perlu kita perhatikan ya. Nah, jadi di sini Amang perhatikan ayat 15 ya. Karena Amang juga mengatakan begini ya. Ya, tidak ada yang lebih pahit, bahkan lebih pahit daripada yang pahit jika Tuhan katakan aku tak pernah mengenal kamu. Nyala, kalau saya tambahkan mungkin ya, ini kutipan Amang juga yang tetap dari mengambil Matius 7 ya, khususnya ayatnya yang 23 ya. Aku tidak mengenal kamu, maka saya lengkapi namanya hanyalah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, ini Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, terutama Amang Pendeta Maruli Sihaan. Jadi kalau mau memahami ayat ini, perikop ini lebih lengkap, lebih utuh, itu harus dibaca, Mang. Ayat yang ke-15 ya. Ayat 15. Sebenarnya udah mudah karena Lembaga Alkitab Indonesia sendiri saja sudah memberikan di situ ada judul ya, hal pengajaran sesat. Hal pengajaran sesat. Berarti kalau kita hal pengajaran sesat, kita siapa yang dimaksud dengan pengajar sesat ini? Saya baca ayat yang ke-15 ya. Ayat 15 katakan begini, Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi dalam konteks ini, Matius 7 ayat 15 sampai 23, ini perhatikan baik-baik, ini Yesus berbicara kepada siapa pada saat itu? Teguran yang keras ini pada saat itu berbicara kepada siapa? Jadi tidak lepas dari ayat 15, kepada siapa? Nabi-nabi palsu. Sekali lagi, nabi-nabi palsu. Ya. Jadi nabi-nabi palsu ini ya memang tidak mengenal Tuhan. Ya, nabi-nabi palsu bisa melakukan mujizat enggak? Bisa bersuruh atas nama Tuhan enggak? Oh bisa. Ya, setan melakukan itu dengan si Tuhan. Ya. Jadi ini dalam konteks nabi-nabi palsu supaya kita jangan pukul rata kepada hamba-hamba Tuhan masa kini. Nah, nabi-nabi palsu ini dikatakan waspadalah. Mengapa kita perlu waspada? Karena dia jahat loh. Nah, katakan dia seperti domba, ya, seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah jadi serigala yang bagus, yang puas, perhatikan, seperti domba. Kita tahu binatang jenis domba, ya kan, kulitnya domba, tetapi dalamnya isinya adalah serigala, artinya kejahatan, pembuat kejahatan. Ada itu, makanya mereka bersuruh-suruh itu. Sebenarnya mereka bukan orang beriman dan belum beriman. Maka itu mengatakan, aku tidak mengenalmu karena memang belum beriman kepada Tuhan. Mereka nabi-nabi palsu, belum ada iman. Nah, orang yang belum ada iman ya pasti masuk neraka. Maka dikatakan, nyala engkau dari hadapanku. Mengapa? Karena mereka adalah pembuat kejahatan. Mari kata serigala yang puas. Nah, ini akan suatu simbolisnya atau lambang serigala yang puas. Berarti serigala itu menjadi suatu menunjukkan suatu kejahatan, ya. Kejahatan. Jadi ini nabi-nabi palsu. Ya, ini jadi kita hati-hati. Ini bukan menunjuk kepada hamba Tuhan. Maaf, katakan keliru. Ini bukan kepada hamba Tuhan, ya.
Nah, tapi ini kepada nabi-nabi palsu. Ini teguran kepada nabi-nabi palsu. Yesus menegur dengan keras kepada nabi-nabi palsu. Jadi zamannya Yesus, zamannya Rasul, Rasul sudah ada nabi zamannya. Bahkan zaman perjanjian lama pun sudah ada nabi-nabi palsu. Sampai sekarang ada juga nabi-nabi palsu. Maka Yesus pernah mengingatkan, nanti di Matius 25, kita lihat, ya, akan semakin banyak nabi-nabi palsu. Oke, nah itu ya. Jadi jangan kita lepas konteks. Maaf, saya bukan mengajarin, tapi saya ingin berbagi saja, ya, supaya ya kalau kita menganggap orang lain langsung masuk neraka gitu, Tuhan belum tentu, ya belum tentu emangnya. Mengapa? Jadi gini ya, kita doakan saja. Kalau kita tahu, kita tegur, ya kita tegur aja dengan penuh dengan kasih. Ya, sekalipun mungkin beda organisasi, ada resiko memang ketika kita menegur orang. Mungkin kita dimarah, mungkin kita ditolak, dikecilkan. Kalau itu menurut saya Bapak, itu kebenaran, ya tegur. Ya ditegur saja. Ya. Nah, ini saya sudah jelaskan. Silakan mengikuti di YouTube RPKM Kata Ros Ministry 4 seri, ya, 4 part. Jadi saya sudah membahas tentang Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Saya sudah coba mempelajari, memahami, nah, siapa sebenarnya maksud dengan nabi-nabi palsu, apa ciri-ciri nabi palsu, ya, apa ciri-cirinya, kemudian bagaimana keberadaannya, kemana nasib akhirnya. Saya sudah jelaskan di sana, kita bersaling berbagi. Terima kasih ya, Man. Shalom, Tuhan Yesus berkati.